Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Ah, Allah kita dalam berkah dan lindungannya. Amin, 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 amin. Ya amin, Rabbal ya Alamin. robbal alamin. Itu yang penting Bang Ihsanuddin Nursi. Ya. Ini Iya, insya banyak Allah. ini pendengar ini ada titip-titip pesan lah begitu ya. Omon-omon sama kita apa yang akan dibahas pagi ini. Nampaknya banyak yang minta apa yang terjadi setelah bertemu Paloh Presiden Jokowi. Saya ingin jadi jembatan. Nah loh banyak yang bilang yang bukan Pak Prabowo sudah jadi jembatan bagi keluarga beliau menjadi catatan tersendiri. Lantas satu lagi ini baru saya bacakan pula ini. KPU bilang si rekap itu berada di dalam negeri. Sementara para ahli bilang ini ada di Singapura, di Cina lah, Alibaba lah, ini macam-macam lah Alkisah. Dua cerita, belum lagi 71 petugas KPU yang wafat, innalillah. Dan banyak lagi kisah yang kita bisa ungkap pagi ini di dalam negeri. Kami juga ingin melihat perkembangan terakhir di luar negeri, mungkin para duta-duta besar atau pemimpin negara. Nampaknya Cina sudah memberikan selamat kepada calon presiden yang memenangkan melalui quick count ini sementara. Tapi apa negara-negara lain? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa memberikan penjelasan lah. Belum lagi urusan PDIP yang nampaknya akan menggunakan hak bertanyanya di DPR. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini mencerahkan untuk pendengar radio Silaturahim. Tafadhal Bang. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Kita mulai dengan hak bertanya DPR. Ini saya teringat injuritan kasus Habibie dalam masalah Bank Bali dan BLBI. Itu terjadi pada saya itu. Kena senggol Jadi juga. setelah jadi setelah pemilu itu kita rame di situ soal. Tapi saat itu ketua partai walaupun punya kekuasaan tidak mampu menjalankan kekuasaannya karena kontrol masyarakat terhadap peran DPR luar biasa gitu saat itu. Maka hasilnya adalah terbukti 546 miliar tidak layak ditransaksikan antara Bank Bali, antara Joko Sugiarto Tjandra dengan BBPN. Nah sekarang kalau PDIP bermaksud mengajukan hak bertanya, ini cuma hak bertanya. Tapi justru hak bertanya ini menjadi jalan untuk pemakjulan. Karena hak bertanya itu didasarkan pada temuan-temuan data yang sulit dipertanggungjawabkan. Termasuk misalnya pernyataan presiden yang bersikap tidak netral, yang cawe-cawe itu, lalu dengan berbagai bansos yang jelas-jelas dibuktikan. Itu jelas-jelas itu menjadikan hak bertanya yang luar biasa. Yang berujung nanti hancurnya legitimasi, luluhnya, paling tidak luruhnya legitimasi. Nah, persoalan pokoknya berarti antara PDIP dengan yang namanya Joko Widodo, antara Megawati dengan Joko Widodo, itu berarti memang terpisah sudah separate. Sudah dimulai dari bertanya ya. Saya ingat bertanya. Iya, jadi dimulai dari bertanya. Ingat Mungkar dan Nakir. Kita juga awal ditanya dulu kan. Iya, bertanya dulu begitu. Dulu, ya. Nah, saya karena begitu banyaknya data terserap, saya yakin pemerintah terpojok. Karena data sudah tergelar habis kan, karena memang masyarakat tidak punya daya saja untuk mewujudkan, merealisasikan data-data yang terserak itu. Sekarang kalau PDIP mau, lalu kerjasama dengan beberapa partai gitu ya, oh itu luar biasa. Tapi persoalan pokoknya, dia kan harus bicara dulu dengan Bamus.
Dia bicara dulu dengan Bamus, Badan Musyawarah di DPR. Bamus menyepakati, itu naik ke paripurna. Paripurna setuju, maka baru menjadi hak bertanya bisa dilaksanakan gitu. Urut-urutannya begitu. Nah, apa bisa lolos di Bamus? Apa bisa lolos di paripurna DPR, di sidang paripurna DPR? Wah, ini seru karena dia ngelawan Gerindra. Dia ngelawan Golkar, dia ngelawan PAN, dia ngelawan siapa lagi tuh yang ada di situ? Yang ada di yang dia di 0. Semuanya ngelawan yang ada di 02 gitu. Semua dia lawan di situ. Nah, itu paling tidak begitu. Jadi Gerindra, Golkar, PAN, siapa lagi ya? Satu lagi ya, lupa kok. Ada 4. Gitu ya. Partai-partai itulah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Nasdem gimana? Kalau Nasdem sudah bersedia berkolaborasi, berarti Nasdem seperti biasa nih, Nasdem akan bermain lincah dalam tanda petik. Nasdem akan bermain lincah dalam tanda petik. PKB ya dia dalam posisi seperti itu juga sama. Karena Imin sudah ketemu Bowo. Iya. Ada masalah juga kan. Jadi kalau misalnya pemerintah akan melakukan model penyanderaan, model penyanderaannya dilakukan gitu, diwujudkan, dilaksanakan, ya Bamus nggak bisa menang. Penyanderaan itu dilakukan, direalisasikan, Bamus nggak akan terjadi dan tidak akan ada paripurna untuk hak bertanya itu gitu. Jadi akan direalisasikan nggak tuh hak penyanderaan itu gitu. Itu potensi berlangsung atau tidak berlangsungnya hak bertanya. Ngelihatnya begitu gitu. Nah sekarang dari sini sesungguhnya satu kedutaan besar yang memberikan selamat itu perspektifnya adalah yuridis formal, cuma melihat persoalan formalitas, cuma melihat legalitas bahwa memang perjalanan quick count itu menjadi legal, tapi tidak mempersoalkan legitimasi. Itu negara kekuasaan. Jadi artinya kedutaan besar, tataran diplomat. Ihsanuddin Nursi mengumumkan kepada semua kedutaan besar yang hendak mengizinkan selamat, itu artinya mereka menyetujui negara ini menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum. Bukan negara hukum yang berbasis pada rasa keadilan dan kebenaran gitu. Nah, bayangkan kalau kedutaan besar ikut mempengaruhi suasana politik Indonesia. Ulang, bayangkan kita kedutaan besar itu ikut mempengaruhi suasana politik di Indonesia. Maka sesungguhnya perang psikologi di Indonesia itu begitu tajam dan mendalam. Akan menjadi proksi gitu maksud Bang Ihsanuddin. Di sini sesungguhnya menjadi gambaran bahwa ada keberpihakan. Nah, baru kemudian ketemu proksinya. Ketemu proksinya. Jadi jangan langsung kita bicara proksinya, tapi kita bicara dulu tentang sikap keberpihakan. Memberikan ucapan selamat itu wujud adalah penghargaan dan penghormatan. Ucapan selamat itu adalah penghormatan, penghargaan yang basisnya adalah legalitas, tidak berbasis pada legitimasi. Nah, itu makanya wujudnya adalah wujud negara kekuasaan, bukan negara hukum berkeadilan. Yang rujukannya adalah soal bagaimana kebenaran dan keadilan itu yang utama. Nah, ini betul-betul post truth ini betul-betul false truth ini kalau kejadian kayak gini. Dan ini berarti melanjutkan disrupsi yang kekisruhan. Satu situasi kekisruhan yang berkesinambungan gitu. Dan makanya ketika ada orang ingin menyatakan bersedia menjadi jembatan, dulu Obama juga menyatakan begitu ketika Trump terpilih. Dia bersedia menjadi jembatan atas keterbelahan bangsa Amerika. Dan itu tidak berhasil hingga hari ini. Masih terbelah. Karena ini tidak tergantung lagi pada aktor, ini tergantung pada sistem. Nah, selama sistemnya memang sistemnya membelah masyarakat, aktor siapapun yang tidak bisa memperbaiki sistem itu akan ditolak oleh sistem. Dahsyat nggak sistem itu? Ini saya ngambil contoh Amerika aja ya. Nggak usah ngambil contoh Indonesia. Biar nggak kena pasal, Bang.
Nggak usah ngambil contoh Indonesia deh. Obama itu pidato, I am a ruby to the national bridge, gitu, among us. Saya bersedia menjadi jembatan nasional di antara kita yang terbelah karena perilaku Donald Trump. Itu waktu Donald Trump terpilih itu. Itu setelah kasus Charlotte Fels, setelah kasus white nationalist supremacy. White nationalist supremacy, nah supremasi kulit putih yang melahirkan juga yang namanya Life Black Matter dan kemudian White Black Matter, pertukangan putih dan hitam. Itulah kemudian disebut sebagai konflik di antara putih dan hitam yang demikian tajam dan mendalam. Begitu ya. Setelah si Floyd itu lehernya ditekan habis-habisan oleh polisi dan kemudian mengakibatkan kematian. Gitu. Hingga hari ini nggak selesai itu. Hingga hari ini nggak selesai. Dia tetap meninggalkan konflik mendalam. Walaupun pernah ada pejuangnya bernama Martin Luther King, bahwa kulit hitam punya hak yang sama dengan kulit putih. Tapi kan dalam praktek, ketimpangan itu dibuktikan oleh berbagai universitas di Amerika, antara putih sama hitam itu tetap terjadi, tidak bisa dicegah. Apa soal pekerjaan, apa soal pendidikan, apa soal macam-macam gitu. Nah kalau kita pindah ke Indonesia, wujud keterbelahan di Amerika yang tidak berhasil dijembatani oleh Barack Hussein Obama, gitu ya, mantan presiden ke-44 itu. Apalagi Indonesia, yang memang sistemnya lebih dahsyat liberalnya daripada Amerika. Kan kalau Amerika menggunakan ya namanya, dia tidak menggunakan public vote, dia menggunakan electoral vote, college vote. Sistem pemilunya ya, bukan sistem Pancasilanya ya. Lain. Iya. Indonesia juga sesungguhnya ada Pancasila, tapi kan sudah ditinggalkan, sudah diingkari, sudah dikentuti, sudah dihianati. Jadi jangan juga bilang kita punya Pancasila. Pancasila itu disimpan rapi kok, sudah dikentuti, sudah dikangkangi, sudah ditinggalkan. Dengan euforia pemilu kemarin kita sudah meninggalkan yang namanya sila keempat, kerakyatan berdasarkan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermasyarakat perwakilan tuh sudah. Coba bayangkan kalau misalnya kita punya Pancasila, sila keempat itu kita terapkan, nggak akan ada ini keributan kayak gini, nggak akan ada. Nggak akan ada kekisruhan soal perhitungan suara. Nggak akan ada yang namanya keluar duit sampai 70-an triliun hanya untuk urusan-urusan menegakkan sebuah sistem yang sesungguhnya mengoptimasi nafsu berkuasa, mengoptimasi nafsu serakah, yang mengoptimasi nafsu membenarkan kesalahan-kesalahan. Itu nggak akan ada. Kenapa? Karena terus terang, saya kan pernah menjadi anggota Dewan, anggota MPR. Lalu kemudian terlintas pada saya bagaimana ngebangun syarat agar orang-orang yang bermain dalam sistem pemilihan itu tidak bermain-main dalam pendekatan demokrasi korporasi. Kita cegah kekuatan korporasi campur tangan, sehingga tidak ada pengusaha yang menyatakan sepertiga kekuatan ekonomi berpihak pada Prabowo Subianto. Nggak akan ada keluar kalimat itu. Dan kalau ada keluar kalimat kayak gitu, itu harus dicurigai sumber keuangannya. Audit. Karena sesungguhnya mereka tergantung pada negara. Mereka tergantung pada konsesi-konsesi yang diberikan oleh negara kepada mereka. Jadi nggak boleh itu kekuasaan kesombongan, kekuasaan keuangan ngomong begitu gitu. Nah, sekarang kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada Pancasila, khususnya pada sila keempat, maka tidak akan ada yang namanya pemilu yang begitu menghabiskan, menyita energi, menyita keuangan, menyita emosi sampai terbentuk yang namanya istilah saya bersedia menjadi jembatan. Ini kan omongan-omongan tidak sadar. Omongan-omongan tidak menyadari bahwa ada problematik sistemik struktural, ada problem mendasar. Yakni kita mengingkari sila keempat itu, gitu. Itu soal jembatan. Saya jadi tidak terlampau yakin karena cebong kampret walaupun sudah tidak terdengar antara cebong kampret itu, tapi pada hakikatnya tetap terbelah. Ada orang yang dulu mendukung Prabowo Subianto habis-habisan pada 2019, di 2024 justru mereka menunjukkan perlawanan, gitu. Jadi bisa terlihat itu semua. Artinya sesungguhnya problematiknya menjadi, kalau mau dilihat kayak gitu, problematik soal kepemimpinan yang betul-betul punya keberpihakan kepada rakyat jelata, kepada mereka yang tersingkirkan, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang terkalahkan,
kepada mereka yang berhasil dizalimi oleh sebuah sistem kekuasaan. Gitu. Kan ada rasa, kebayang nggak tiba-tiba MK setuju soal orang yang katanya punya kompetensi karena punya pengalaman sebagai kepala daerah, lalu ternyata faktanya begitu gitu. Terbayang nggak ternyata setelah menunjukkan kompetensinya dalam debat tidak menunjukkan kompetensinya. Kebayang nggak bahwa sekarang Anar Usman berpulang kembali memimpin ketua MK. Kebayang nggak DKPP merumuskan kalau MK menyatakan pelanggaran etik, berarti DKPP juga. Lalu kemudian ada orang yang merasa membenarkan dengan terjadinya pelanggaran, tapi kemudian hukumnya tidak dibatalkan. Kebayang kan? Gimana coba? Kebayang nggak petugas KPK disuruh minta maaf aja atas korupsi yang ada? Itu kan juga lucu tuh. Jadi aneh gitu. Ada masalah hukum di situ, tapi tetap dilolosin gitu, tetap tidak masalah pada pelakunya gitu loh. Iya, kebayang kayak gitu loh. Ada orang yang dianggap melanggar etik berat, melanggar itu, tapi hasilnya tetap ya udah silahkan jalan aja. Itu kan kacau kan cara berpikirnya gitu, cara bersikapnya gitu. Nah, itu kan bagian dari yang namanya hak bertanya kalau kita mau menggunakan kejujuran kita. Nah, ini bukan masalah angka-angka tapi substansi masalah itu subjeknya gitu. Iya, di situ jadi jatuh. Jadi artinya kembali lagi pada posisi PDIP mau menggunakan hak bertanya, sudahlah. PDIP itu sudah lama tersandra. Harun Masihu, ya kan? Lalu kemudian kasus EKTP Ganjar Pranowo, kasus BTS. Nah, coba deh, bayangin deh kayak gimana. Itu kan realitasnya begitu gitu. Kita cuma menyampaikan, artinya ada sebuah sistem yang memang perlu kita benahi di sini. Dan sistem itu memang kesalahannya mendasar kalau kayak gitu. Termasuk gitu ngelihatnya. Sistem masalah data KPU. Nah, kalau ini KPU siap-siap menghadapi gugatan. Karena mereka jadi saya sampaikan tetap di dalam negeri dibilang kata gitu. Ini datanya, berita hari akan ini. Ada yang membuktikan bahwa itu tidak di dalam negeri. Oh, gitu. Saya sebenarnya kenapa kemarin sampai di kanal saya bacakan IP-nya, betul. Soal Alibaba.com, e-commercial.com, Alibaba e-commercial.com di Singapura dengan alamat IP address-nya. Itu karena nanti enggak, ini karena ternyata yang main adalah Telkom gitu. Telkom bersama lempar. Terus akhirnya begitu gitu. Ya sudah, akhirnya beberapa teman-teman yang ahli IT kayak gini menelusuri sebenarnya kayak apa. Ya siap-siap aja. KPU akan berhadapan dengan masalah hukum. Hai KPU, Anda akan berhadapan dengan masalah hukum, gitu ya. Dan saya kira mestinya mulai hari ini akan diajukan gugatan. Jadi, tapi buat saya soal menggugat kayak gini, nggak nyelesain akar masalah, karena memang akar masalahnya adalah kesalahan sistem. Itu kan kesalahan instrumentasi. Jadi menggugat ini kan kesalahan instrumentasi untuk membenarkan sikap. Ini kan soal kecurangan pada alat kan, bukan kecurangan pada sistem kan kecurangan, kebohongan pada sistem, kebohongan pada alat kan berbeda mana. Lain cerita. Kan gitu kan? Iya. Jadi kalau sekarang KPU lebih digugat karena itu ya. Dan saya belum dengar bagaimana tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas KPU yang membenarkan Gibran sebagai cawapres. Itu kan pernah terdengar juga ada kasus hukumnya. Tapi kenapa mati itu nggak? Kita juga tidak tahu tuh. Masuk ke petun. Tapi kan ini kan makan proses ini. Hukum ini, ya mesti begitulah Alkisah. Kesabaran dalam menunggu prosesnya. Gitu. Jadi soal Sirekap itu kayak gitu. Yang pasti memang tidak ditemukan 1-2 kasus bahwa perhitungan C1 berbeda dengan Sirekap. Itu kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin C1 kok bisa hasil berbeda dengan Sirekap? Salahnya di mana? Nah, itu pertanyaan menariknya. Kalau C1 berbeda dengan Sirekap, berarti mereka ngakuin salah input. Pertanyaan berikutnya, kenapa salah input? Berarti ada salah yang menginput. Kenapa sih yang menginput salah? Human error, bukan human error. Atau bagaimana cara rekrutmennya, bagaimana perintah kepada yang menginput itu, gitu loh. Dan kebayang di kasus di Jawa Timur, itu
suara Agus Raharjo tadinya melejit nomor 1. Wah, diperbaiki rekapnya akhirnya menjadi melejit nomor 5. Apa sih rekap menyesuaikan dari quick count yang sudah didengung-dengungkan? Tapi kan quick count ini kan banyak orang bilang ilmiah katanya. Ini kan menentang keilmiahan. Di sini gimana tuh, Bang? Di sini saya ngelihat quick count adalah bentuk jajak pendapat dalam rangka menganalisis untuk pengambilan keputusan. Jadi ada 3 tahap. Satu, statusnya jajak pendapat. Yang kedua, kemudian statusnya analisis. Yang ketiga, baru diambil keputusan, kan gitu. Itu quick count gitu ya. Jadi orang begitu keluar, ditanya milih siapa, gitu. Orang begitu ditanya keluar milih siapa, gitu. Nah sekarang kalau ditanyanya adalah orang-orang yang berpihak kepada Prabowo, gimana? Gitu. Lalu kemudian yang ditanya mayoritas sama mereka, yang ditanya milih Amin nggak ditanya, agak repot. Yang milih Ganjar nggak ditanya, gitu. Kebetulan kayak gitu. Itu analisisnya kayak gitu. Jadi mereka memang tidak memilih siapa yang ditanya. Tapi problemnya begitu. Namanya saya jajak pendapat. Tapi kan kita pernah bicarakan how to lie with statistic. Wah, itu ilmu sendiri itu. Itu kan pernah kita bicarakan dulu ketika kita bicara tentang apa ya? Kita bicara tentang kemiskinan kalau saya nggak salah. Data kemiskinan yang beda-beda itu antara lembaga dunia, BPS juga negara. Akhirnya urusan bansos jadi kacau itu waktu Covid dulu juga jadi masalah itu. Itu kan akhirnya kita bicara soal DPT fiktif karena bansos yang diterima lalu diaudit lalu ditemukan selisih yang sebenarnya sampai selisih itu ternyata cocok dengan DPT fiktif kan gitu. Iya tuh, saya ingat fiktif, ingat gaji guru juga dulu tuh fiktifnya. Ini kan luar biasa, bansosnya itu ada 496 triliun, Masya Allah. Gede itu Bang, itu sampai beras sekarang. Pihak lain menyatakan ada kalau pihak lain bansosnya ada 560 triliun, 560,36. Saya nggak tahu angkanya dari mana, tapi kalau dari angka APBN resmi kan 490 sekian triliun gitu. Itu dia. Gitu. Apa ditambah lagi dengan 70 triliun tempat lain? Dari mana tuh? Gitu, ngitung-ngitungnya kayak apa? Gitu. Kita yang pasti meningkatnya bansos di 2023 sampai dengan 2024 itu sebenarnya pusat mengikuti jejak Pemprov dan Pemkab bahwa setiap era pilkada bansos selalu meningkat. Itu temuan BPK. Jadi temuan BPK, salah satu temuan BPK menyatakan setiap musim pilkada dana bansos di Pemkab dan di Pemprov meningkat. Nah, itu baru kali ini diikuti oleh yang namanya Pempus. Jadi yang dibilang operandi. Bang, ini yang dibilang itu, saya pernah dengar itu politik gentong babi itu. Itu gimana Bang? Itu kan dibahas juga. Iya. Gentong babi itu, namanya gentong babi, dulu tuh zaman budak-budak di Amerika. Budak-budak Amerika itu mendapatkan daging babi digentong. Nah mereka berebut mengambilnya, padahal itu memang hak mereka sebagai pekerja budak gitu. Mereka sendiri dianggap berebut, padahal itu hak mereka. Jadi sama seperti bansos ini, itu kan tidak perlu dibagikan dengan model begitu karena memang hak mereka. Tetapi saya menyebutnya ada 3 kesalahan besar lewat model bansos ini. Ini kan bansos adalah kaum marginal, bansos adalah kaum yang terpinggirkan, kaum yang terkalahkan, kaum yang tersisa istilah saya. Nah, dari apa? Dari sebuah sistem yang salah. Dari yang namanya trickle down effect. Dari efek menetes. Dari kesalahan PDB yang sesungguhnya tidak menghasilkan pemerataan pembangunan. Sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan, gitu kan? Kan ini kan diakui sejak tahun 71. Ini yang saya protes sejak awal. Sehingga tahun 2011 diprotes kembali 40 tahun kemudian. Diprotes kembali oleh Joseph Stiglitz, yang kemudian saya protes sejak saya anggota Dewan hingga hari ini. Bahkan dalam tulisan saya yang paling baru, bansos ini menggambarkan 3 hal. Satu, kesalahan sistem pembangunan. Kedua, ini dibenarkan untuk menyuap rakyat dalam rangka memberlakukan segala sesuatunya berbasis pada commercial policy, kebijakan komersial. Ini diperjanjikan antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.
ketika pemerintah Indonesia hendak mencabut subsidi energi. Kalau masyarakat marah, kasih katanya bansos, kasih katanya cash transfer fund. Nah, yang kedua, yang ketiga, ini membuat yang namanya kehidupan orang makin kaya di satu sisi, yang kaya karena punya accessibility yang luar biasa untuk memiliki sumber-sumber kekayaan dari APBN. Tapi yang sisi lain hanya mendapatkan efek monetas dari APBN, trickle down effect, gitu ya. Jadi ini mensahkan trickle down effect. Pada mereka yang tersisa, terkalahkan, terpinggirkan, yang marginal. Artinya sesungguhnya kita betul-betul mengakui kapitalisme. Jadi bansos itu mengakui bahwa kita menerapkan sistem kapitalisme, materialisme liberal. Gitu ngelihatnya. Artinya apa? Sebenarnya bansos itu adalah pengakuan ada kesalahan sistem dalam perekonomian. Gitu ngelihatnya. Pancasila bilang itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimatnya bukan cuma sekedar keadilan sosial, Ayy Iksan Talib. Kalimatnya mewujudkan perintah aktif. Itu mewujudkan. Kalimatnya perintah aktif, mewujudkan keadilan sosial. Maka sesungguhnya kita harus kritis terhadap sistem yang kita terapkan. Jadi ada dua minimal bukti saya bahwa ada kesalahan dan kegagalan sistem. Yang kedua adalah nilai tukar yang jatuh terus-menerus sejak tahun 64 hingga hari ini. Satu ya, sehingga mereka ingin melakukan redenominasi. Dan itu wujud kegagalan dan kesalahan sistem. Yang kedua, bansos ini. Nah, dari situasi kebijakan ekonomi, maka mereka yang punya kedekatan dengan penguasa, yang punya akses, gitu ya, dengan penguasa, pasti menjadi lebih kaya. Kenapa? Karena dapat konsesi, dapat APBN, dapat macam-macam. Tapi mereka yang tidak punya adakses kekuasaan, mereka akan terpinggirkan, mereka oleh hal-hal persaingan. Gitu lihatnya. Ngeri nggak coba? Ini artinya gini, sihir yang dimaksud oleh Al-Quran lewat yang namanya pembangunan ekonomi berkelanjutan, gitu kan, Sustainable Development Goals, atau pembangunan ekonomi yang berkualitas, gitu ya. Jadi inclusive growth istilah mereka. Ditambah dengan demokrasi liberal, bukti sebuah sihir yang menyesatkan. Wah, asik banget dah. Ada yang benar tapi ditinggalin ya, tapi. Iya benar. Ada yang benar tapi ditinggalin. Ada yang kemudian diakui sebagai keyakinannya, sebagai keagamaan. Itu yang ditentang sendiri dalam ketuhanan yang Pancasila aja lah nih hari gitu kan, Bang. Iya. Itu kan. Nah, ya, luar biasa. Jadi kalau kita balik lagi apalagi pada ketuhanan Maha Esa, permintaan Allah kan cuma satu. Jika kamu sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka aku akan memberikan kamu pertolongan, maka aku akan pasti memberikan kesejahteraan, gitu. Maka pasti aku akan tambahkan nikmatku, katanya. Nah, ternyata kita nggak tambah nikmat, baik secara psikologis, secara biologis, dan secara pemikiran. Berarti salah, gitu. Kurang husuk nih minta pertolongan kepada Allah, itu dia. Apa dimaksud husuk, coba Iksan Talib? Nah, ini yang dimaksud husuk adalah datang dari kesungguhan hati, diwujudkan dalam ucapan, dikonkretisasi dalam tindakan, gitu. Itu mestinya begitu ngelihatnya. Ada yang bilang katanya beras naik ini kan karena alam, cuaca, perang, apa. Tapi ada yang bilang juga kalau pasar bilang berasnya ada, harganya yang nggak cocok ini, gara-gara gitu. Apa yang Bang Iksan? Karena ini menyangkut rumah tangga masing-masing. Saya baru dapat WA, Pak, beras sudah tinggal 2 liter lagi kan. Namanya kita bertetangga lah ya. Masih bagus mereka mau bicara sama kita kan, begitu Bang. Gimana? Iya. Jadi kalau soal beras gitu ya, ini karena dari ada permintaan yang sangat tinggi untuk soal bansos. Badan Pangan Nasional, Bapang, mengatakan dari seluruh kebutuhan pokok yang terjamin tersedia cukup itu adalah beras sebesar 2,7 juta ton. Maka tidak diperlukan impor. Artinya tersedia kan barangnya? Ada. Kalau tersedia barangnya kan dalam rangka itu, artinya harga tidak stabil, harga harus stabil. Ini nanti soal kedua nih, soal harga yang stabil, soal yang kedua nih.
Nah, ketika harganya tidak stabil, itu karena memang permintaan tinggi. Pertanyaannya, kenapa permintaan tinggi? Karena dipakai untuk bansos. Jadi begitu. Nah, sekarang hal yang kedua, harga yang stabil. Saya baru saja menulis soal price stability atau stabilitas harga yang dalam Undang-Undang 3299 3/2004, 2399 Jo 3/2004 itu diterjemahkan dengan nilai tukar yang stabil pada harga yang wajar. Gitu. Siapa itu? Tugas BI. Jadi artinya ada dua. Ada yang disebut dengan dalam ilmu ekonomi yang diminta untuk general equilibrium. Keseimbangan harga pada barang-barang publik. General equilibrium, keseimbangan umum. Itu tidak terjadi di Indonesia. Tidak terjadi juga pada yang namanya stabilitas harga nilai tukar. Tidak terjadi juga pada namanya stabilitas harga-harga umum. Apa poinnya? Ketika tidak terjadi keseimbangan, sakit. Jomplang lah. Sakit loh. Lu tuh kalau tubuh lo nggak seimbang lo sakit kan, begitu kan lihatnya. Nah, ketika bangsa ini menghadapi price instability, gitu ya, tidak terjadi general equilibrium, tidak terjadi namanya keseimbangan pada nilai tukar. Berarti kan ada 3 problem besar ketidakseimbangan itu. Kan berarti ada yang sakit. Nah, kalau kita tanya apa penyebabnya? Ya itu tadi penyebabnya. Anda dikasih Pancasila, Anda tidak menerapkan Pancasila, bahkan Anda ingkari, gitu kan. Anda tidak menjalankan sila pertama dengan baik, Anda tidak menjalankan sila kedua, ketiga, dan keempat, serta apalagi kelima. Kalau pakai sumpah konstitusi kan, sumpah konstitusinya kan, mewujudkan keadilan sosial, gitu. Kalimatnya begitu. Nah itu kita cuma kita pegang sebagai sumpah, tapi kita ingkari. Apa yang terjadi? Ya Allah laknat dong. pasti akan ada murka Allah dan di situ, gitu loh. Ada murka Allah dong terhadap mereka yang tidak memegang sumpahnya. Dan itu kan tidak terjadi pada satu orang yang kayak gitu. Itu terjadi pada seluruh penyelenggara negara. Makanya Undang-Undang Dasar 45 dalam penjelasannya begini. Sehebat apapun Anda bikin Undang-Undang Dasar, tapi kalau semangat para penyelenggaranya konyol, rusak, ya sudah. Semangat para penyelenggara itu yang itu. Makanya kalau dalam desain berpikir Ihsanuddin Nursi, gitu ya, ketika saya ngebangun apa yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi, sehebat apapun konstitusi, tapi kalau semangat para penyelenggaranya memang sudah tidak punya etika, tidak punya moral, hukum ditabrak, ya sudah, nggak akan ada keadilan. Gitu. Saya ngambil cuma berdasarkan konstitusi nih. Gitu. Konstitusi ngomongnya begitu, gitu. Betul. Nah, terakhir, negara ini bukan negara kekuasaan belaka, gitu. Negara tidak baik-baik saja, gitu kata Surya Paloh setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Yang tadi akhirnya Pak Jokowi bilang saya ingin jadi jembatan, gitu. Bagaimana Bang ini negeri ini? Kan Pak Paloh ini bisa bilang karena masih ada kabinetnya dari situ, dia bisa datang, tapi juga dia sebagai di dua kaki, gitu. Apa akan terjadi? Apakah marwah dari para politisi seperti biasa, macam kutu loncat, atau adakah sebuah perubahan ke depan dari yang dimainkan oleh para pemain-pemain yang luar biasa ini canggihnya? Silakan, Bang. Ada 5 konsep kita melihat politisi. Kalau pakai David E. After ada 6. Saya menyingkatkan saja cuma 5. Yang pertama adalah politisi yang sungguh-sungguh menegakkan nilai-nilai. Ini yang disebut dengan politisi filosof. Politisi filosof. Ya, jadi filosofi. Ada yang kemudian yang kedua, politisi intelektual. Politisinya menegakkan nilai-nilai intelektual. Model pertama sama model kedua, filosof dan intelektual, itu rujukannya kebenaran. Lalu yang ketiga, politisi yang tergantung pada cara-cara, kalau pakai istilah
istilah David E. Efter, Yeah. developmentalism politician. Politisi yang berorientasi pada pembangunan. Nah, ini orientasi sudah mulai bergeser, pragmatis dia sudah. Kerja. Yang keempat, politisi functional politician. Ya, kalau fungsinya memang dipakai untuk membenarkan, menjustifikasi, merasionalisasikan, ya saya akan benarkan, ya saya akan rasionalisasi kebijakan. Mulai kelihatan siapa dia. Yang kelima, ya politisi sebagai alat. Ini alat aja, alat kekuasaan gitu. Jadi dia tidak lagi punya yang namanya idealisme untuk kembali ke dalam kebenaran, kebaikan. Dia tinggalkan cita-cita, dia tinggalkan sistem nilai, dia tinggalkan intelektualitas gitu. Kalau saya pakai prinsip saya 5 itu tadi. Jadi dia yang berpihak pada nilai-nilai, berpihak kepada intelektualitas, berpihak kepada cara-cara, berpihak pada fungsi, berpihak pada instrumentasi. Nah, itu akan dilakukan apakah dengan konsisten apa enggak. Atas dasar itu, ketika diakui bahwa ya namanya negeri ini sedang tidak baik-baik saja, pertanyaannya, itu sedang tidak baik-baik saja sejak kapan ya? Apa baru sekarang menyadari situasi ini? Lihat, perhatikan Ihsanuddin sampaikan kepada Surya Paloh. Ihsanuddin tertawa ngakak dengan mendengar ucapannya. Gitu. Karena pertanyaannya, kapan itu pernyataan itu? Sekarang tidak baik-baik saja sejak lama. Bukankah Surya Paloh menyadari sebagai partai yang mendukung Joko Widodo pada 2019 bahwa memang ada problem? Makanya muncul istilah dicurangi, sekarang mencurangi, kan begitu? Ada istilah dicurangi, maka sekarang mencurangi. Itu kan dahsyat. Artinya 2019 memang ada tindakan curang, kan? Iya. Artinya kalau kata rakyat bilang sesama beskota jangan saling mendahului gitu. Nah, itu kalau dibilang sesama biskota jangan saling mendahului, itu betul-betul di apa tuh ya? Waduh, posisinya nggak enak banget. Nah, jadi artinya kalau begitu, pernyataan Surya Paloh bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, saya menerima dalam satu sisi positif. Bahwa Surya Paloh kan, saya pernah menjadi narasumber bagi Nasdem, baik pada tim intinya maupun pada DPP-nya. Jadi ketika mereka menyatakan restorasi gitu kan? Kalimat yang terkenal. Gitu. Iya, gitu. Maka sesungguhnya ungkapan Surya Paloh itu memang mungkin tidak mewujudkan restorasi itu. Tidak mewujudkan adanya pentingnya kembali kita ke konstitusi. Gitu melihatnya. Itu positifnya. Ya negatifnya tadi apa baru sadar kan gitu. Kamu ngeliatnya kayak gitu. Nah, kalau dibalikin lagi dengan kesediaan menjadi jembatan, Wong sudah tidak punya sikap negarawan kok gimana mau jadi jembatan gitu. Jadi sudah terbukti berkali-kali tidak bisa gagal menjadi negarawan. Misalnya terhadap ulama gitu loh kan. Itu kan sudah mencederai sangat dalam. Misalnya terhadap Gus Nur gitu loh. Misalnya terhadap Habib Rizik misalnya, contoh-contoh gitu. Itu apa negarawan? Misalnya terhadap HTI, terhadap EPI, itu apa negarawan gitu loh. Terus sekarang tiba-tiba teriak mau menjadi negarawan. Apa bisa gitu ya? Kan pengakuan Fahru Roji, mantan Menteri Agama itu membuktikan. Jelas. Tentang pembubaran EPI dan HTI itu membuktikan kayak gimana gitu. Itu menarik kan kalau melihat di situ. Jadi ya saya mengucapkan selamat kepada mereka yang berjuang habis-habisan di demokrasi melalui pemilihan langsung umum bebas rahasia itu gitu. Yang tidak jurdil. Ini dia. Lubernya memang itu demokrasi liberal ya begitu gitu. Seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, mengutip pendapat namanya Jimmy Carter. In majority Muslim country, democracy has won. Masya Allah. Terakhir Bang, ini. Jadi silakan masyarakat Anda mengakui Islam tapi kemudian mengangkangi Islam ya itu pilihan Anda. Ya, silakan. Itu. Nah, 19 hari menjelang Ramadan, entah gimana nih, apa yang zikir, apa yang paling bagus dalam keadaan kayak gini, dan nasihat dari seorang Ihsanuddin Nursi yang juga pengurus masjid di lingkungan Anda sendiri. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, yang pertama saya ingin
saya menyampaikan istiqomah itu penting sehingga melahirkan sikap qanaah. Sehingga hidup itu membawa sikap tentram damai. Ada rasa adil gitu di dalam diri kita. Itu hanya mungkin kalau kita memang istiqomah pada sikap diri kita terhadap ajaran yang kita punya gitu. Ajaran itu kita tegakkan minimal pada diri kita. Kalau kita tidak bisa menerapkannya bagi orang lain, bagi masyarakat sekitar, tapi paling tidak kita terapkan bagi diri kita. Dalam runtunan istiqomah itu, kita akan merasa qanaah. Kita punya sikap sabar dan kita punya sikap syukur. Sabar itu berarti menghadapi tantangan. Bagaimana kita punya ketangguhan menghadapi tantangan. Tidak kemudian kita malah berhasil dilibas oleh sistem yang menyesatkan. Ini kan kebanyakan umat Islam berhasil dilibas oleh sistem yang menyesatkan. Jadi berarti tidak qanaah. Itu berarti tidak istiqomah. Nah, ini kesempatan kita kembali. Kita kembali mengevaluasi diri kita, apakah kita istiqomah dan punya sikap qanaah apa enggak. Itu penting hari ini dilakukan dengan paling tidak ini dianjurkan bagaimana kita bersalawat kepada ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu artinya sikap salawat itu adalah sikap penghormatan dan penghargaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil tiga-tiganya, qalbunya, ucapannya dan tindakannya. Jadi betul-betul menghargai keteladanannya. Bukan sekedar pada ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Tapi betul-betul berupaya meneladaninya. Itu makanya bulan Sya'ban dianggap sebagai bulan bagaimana kita bersalawat kepada Rasul. Itu berarti kita meninggikan Rasulullah SAW sehingga kita masuk dalam posisi meninggikan ajaran. Gitu filosofinya. Kerangkanya gitu. Meninggikan ajaran, membela ajaran gitu ya. Itu membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik. Hari umat. Nah, itu modal kita masuk ke dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Pengertian berkah itu artinya ada kebaikan yang kita tambahkan pada bulan-bulan ini, kemudian ke dalam Ramadan dan menerima segala berkah yang disampaikan, yang dilimpahkan, dicurahkan kepada Allah. Sehingga la'alakum tattaqun terjadi dan kita hadir kembali sebagai pribadi yang memenangkan peperangan melawan hawa nafsu kita. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Para lebih itu yang saya sampaikan menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan betul-betul membawa diri saya sendiri dan yang pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV. Betul-betul dalam posisi rahmah dan karunia-Nya menjelang Ramadan 1445 Hijriah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.